warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang maha suci. Ramadan adalah bulan yang memiliki kelebihan dari 1000 bulan. Oleh karena itu Ramadan adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Dan kita berada pada posisi itu di saat-saat situasi COVID-19 melanda seluruh dunia dan juga merambah ke seluruh kehidupan yang ada di negara kita, di kehidupan kebangsaan kita. Oleh karena itu, COVID adalah sesuatu tantangan yang harus dihadapi. Medical solution menjadi bagian. Tetap di balik COVID dengan solusi-solusi kesehatan itu yang harus dijamin hadirnya food security atau solusi terhadap makanan rakyat. Dan itu menjadi bagian dari tugas saya bersama seluruh jajaran negara, jajaran pemerintahan, tidak hanya Kementerian Pertanian, tetapi semua kekuatan-kekuatan bangsa ini harus bersama-sama mempersiapkan ketahanan pangan kita agar 267 juta orang harus terjamin makannya dan tersedia makannya untuk menghadapi semua tantangan kehidupan termasuk tantangan COVID yang ada. Oleh karena itu ingin saya jelaskan bahwa dari neraca pangan nasional kita sebenarnya kita memiliki neraca yang cukup bagus, cukup dapat dikatakan kita terkendali baik dan cukup tersedia. Kami memulai dengan ada 3 opsi sebenarnya, 3 pendekatan. Pendekatan yang optimis, ada pendekatan yang moderat, dan pendekatan pesimis melihat seperti apa existing dari lahan-lahan pertanian bisa menghasilkan beras, menghasilkan gabah, kemudian diproses menjadi beras, dan kemudian berproses distribusi masuk ke pasar-pasar untuk menjadi konsumsi dari rakyat yang ada. Kalau saya melihat dari neraca pangan yang ada, Februari itu kita masih punya tercarry over stok yang cukup besar, kurang lebih 3,5 juta. Dan kemudian pada Februari ke Mei itu ada perkiraan produksi atau beras kita atau sawah-sawah kita berproduksi hampir 12,4 juta atau 12 juta lebih lah. Kalau begitu ada produksi 12 juta, ada stok yang ada di Bulog, ada stok yang ada di penggilingan, kurang lebih menjadi ya 15 juta lah. Dan berapakah kebutuhan kita dari Februari ke Mei untuk kita makan? 7,6 juta lebih. Kalau begitu dari stok yang ada ditambah dengan produksi yang ada, karena itu puncak panen kita, maka masih kita makan 7,6 juta, maka tersedia 8 juta lebih sisanya. Jadi kita masih punya overstock 8 juta. Itu kalau kita lihat optimisnya. Kalau kita mau tengah-tengahnya aja, moderatnya, kita punya 3,5 juta yang tercarry over atau stok yang ada, kemudian ada produksi kita turunkan, dikurangi 4% dari yang 12 juta itu menjadi 11 juta lebih, kemudian kita naikkan perkiraan kebutuhan kita menjadi 7,6 juta atau 7,9 juta sampai 8 juta, maka masih tersisa sebenarnya kurang lebih 7 juta stok akhir di bulan Mei itu. Itu kalau kita mau moderat. Kalau kita mau pesimis aja lah, kita punya stok 3,5 juta, kemudian ada produksi 11 juta 200, perkiraan kita naikkan kebutuhan kita atau perkiraan kebutuhan menjadi 8,3 juta, maka masih tersedia 6 juta sampai dengan akhir Mei 2020. Kalau begitu, bulan puasa dan Idul Fitri semua dalam kendali yang cukup aman. Data ini kami sudah validasi sampai ke daerah-daerah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hinayah sehingga data ini betul-betul menjadi data yang objektif normatif. Selain itu, melalui penginderaan jarak jauh, melalui agricultural war room yang ada di pertanian, melalui satelit yang ada, kemudian dilakukan VCon, video conference pada kurang lebih 400 sudah kabupaten yang melaporkan melalui VCon yang langsung divalidasi, maka semua hasilnya
kurang lebih sama. Kita masih yakin sampai 3 bulan ke depan ketersediaan beras kita dari Ka'bah, kering giling yang ada, dan panen-panen yang terjadi, maka itu masih akan terjadi. Yang terakhir, tetapi pertanian harus mengendalikan atau ikut bertanggung jawab pada 11 komoditas pangan dasar. 11 komoditas pangan dasar itu adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Ada 11. Dari 11 ini dari neraca, sekali lagi dari neraca pangan yang nasional yang kita pegang, alhamdulillah kita udah kerjasama juga dengan BPS. Ternyata neraca ini sangat dalam kendali yang mampu dijadikan referensi oleh kita semua, bahwa semua dalam kondisi yang aman dan terkendali. Hanya 3 hal yang memang terus diintensifkan dan terus diupayakan oleh semua pihak. Tidak hanya Kementerian Pertanian, tapi kementerian lain ikut berperanan mendorong itu. Yang pertama adalah masalah bawang putih, karena bawang putih masih impor. Yang kedua adalah masalah gula pasir, karena gula pasir juga masih impor. Dan yang ketiga adalah daging sapi. Daging sapi agak terlambat karena beberapa negara importir kita sekarang ini terjadi lockdown atau melakukan penutupan pelabuhannya sehingga terlambat pengiriman. Tetapi di akhir-akhir menjelang kita puasa, minggu terakhir atau 2 minggu, 3 minggu terakhir, proses-proses bawang putih sudah masuk, proses-proses yang lain, minyak goreng sudah masuk, bahkan minyak goreng itu berproses cukup kuat untuk dipersiapkan. Bukan minyak goreng, gula pasir. Maksud saya gula pasir sudah berproses cukup kuat, dan gula pasir itu diambil dari raw sugar, dialihkan ke gula putih atau gula pasir, dan kurang lebih 250.000 sudah tersedia. Kalau begitu, insya Allah dengan rahmat dan ridha Allah, dengan doa-doa kita bersama, Kementerian Pertanian sangat yakin stok pangan kita, khususnya beras, dalam keadaan yang tersedia, cukup aman dan cukup terkendali. Selamat berpuasa, selamat, kita harus bisa yakin memasuki Idul Fitri dengan kegembiraan, keceriaan, apapun tantangannya. Bangsa ini bangsa kuat, bangsa ini bangsa pejuang. Apapun tantangannya, kita siap untuk menghadapi dan siap menjadi negara yang besar, yang kuat atas ridha Allah. Selamat berpuasa, ridha Allah bersama kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.